Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Aprilia, peserta PBI Rakamin Academy dengan peran sebagai virtual assistant. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu Content Evaluation and Customer Support Pattern Analysis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Afrilia, saya berdomisili di Waikanan, Lampung. Saya adalah lulusan S1 Pendidikan Biologi, memiliki pengalaman mengelola data, komunikasi digital, dan juga koordinasi tugas. Terbiasa bekerja secara terstruktur, dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan mendokumentasikan informasi secara rapi. Saya cepat belajar, adaptif, dan terampil menggunakan berbagai platform digital. Berikut pengalaman kerja saya. Saat ini saya bekerja sebagai guru dengan tugas mengelola data nilai dan juga laporan hasil belajar siswa, mengembangkan presentasi digital untuk pembelajaran, berkomunikasi dan berkoordinasi secara profesional baik dengan siswa, guru, dan juga orang tua siswa. Selain itu, saya juga menjadi panitia pemilihan Kecamatan Boibahuga pada tahun 2023 sampai 2025 sebagai badan ad hoc. Selama menjadi PPK, saya bertugas mengelola data hasil rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kecamatan, kemudian memverifikasi dokumen PPS, KPPS, dan juga Pantarli di wilayah Kecamatan Muibahuga, menyusun laporan periodik untuk disampaikan pada KPU Waikanan, mengelola sosial media PPK, dan mendapatkan penghargaan sebagai sosial media terbaik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tugas saya yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu content evaluation. Rakamin Academy ini akan meluncurkan suatu program bernama Affiliate Contentship Challenge dan peserta diminta untuk mengevaluasi salah satu caption dari poster kampanye yang sudah disediakan, kemudian menyusun rekomendasi perbaikan agar caption tersebut bisa lebih efektif. Nah, ini adalah captionnya. Kemudian di sini juga disediakan poster kampanye untuk Affiliate Sponsorship Challenge. Nah, di sini saya akan meninjau caption untuk kampanye Affiliate Sponsorship Challenge. Yang pertama, caption dibuka dengan sapaan umum dan bukan hook. Halo semua, ini kan sesuatu yang umum yang tidak menarik perhatian audiens untuk berhenti scroll kemudian membaca informasi ini. Ini bisa diganti dengan hook yang lebih menarik perhatian audiens, misalnya dengan memberikan benefit atau manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita gabung dengan program ini. Misalnya mau penghasilan tambahan dan juga hadiah jutaan, yuk gabung affiliate contenship. Gitu. Kemudian value yang disampaikan di sini terlalu umum. Bisa dibuat menjadi lebih ringkas, call to action-nya ditulis secara tidak spesifik. Dia hanya bilang jangan sampai ketinggalan ya, program ini cuma sampai Juli. Kalau bisa, CTA-nya itu ditulis secara jelas. Misalnya, yuk gabung sekarang, daftar sekarang. Dan kita cantumkan linknya supaya peserta yang membaca itu tidak kebingungan kalau mau daftar itu harus klik yang bagian mana. Alur informasinya belum sistematis karena belum bisa memandu pembaca secara bertahap dari mulai perhatian hingga dia bisa melakukan tindakan. Nah, kemudian, tone yang digunakan dan gaya bahasa terlalu casual. Di sini kita bisa lihat adanya kalimat-kalimat yang terlalu kasual, terlalu santai. Pokoknya ini cocok banget buat kamu yang mau tantangan. Ini mungkin bisa disesuaikan dengan gaya bahasa yang lebih friendly dan juga lebih profesional. Kemudian caption ini juga disusun terlalu panjang, tidak ada poin-poin sehingga pembaca kesulitan untuk men-scan informasi yang ada pada caption. Kemudian bagian manfaat dan juga mekanisme pendaftarannya di sini masih tercampur, belum terlihat poin-poin utama yang bisa diringkas sehingga pesan yang disampaikan di sini menjadi kurang fokus. Nah, nantinya bisa dibuat beberapa poin-poin atau step by step yang menjelaskan program tersebut sehingga pesan intinya dari program ini bisa tersampaikan kepada peserta. Caption ini juga belum mengandung elemen-elemen dari prinsip AIDA, di mana prinsip ini adalah formula klasik yang digunakan untuk menarik perhatian, interest, dan juga desire, serta action yang harapannya nanti audiens yang membaca ini mau mendaftar program affiliate contenship. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tugas yang kedua untuk menganalisis pola customer support. Setelah kita meluncurkan kampanye tadi berupa poster dan juga caption, muncul pertanyaan-pertanyaan dari peserta affiliate program. Ini adalah data daftar pertanyaan
yang disampaikan oleh peserta. Ada beberapa kategori di sini. Pada tugas ini, peserta diminta mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kategori umum, mengidentifikasi pola yang muncul dari data, menyusun insight, dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, dari data ini tadi, kemudian diringkas dengan menggunakan pivot table dan juga pivot chart, ditemukan bahwasannya jadwal program dan juga mekanisme program ini paling banyak ditanyakan oleh peserta. Di sini ada 4 channel komunikasi yang digunakan oleh peserta untuk bertanya, ada WhatsApp, web chat, Instagram, dan juga email. WhatsApp ini memiliki volume pesan tertinggi, tetapi distribusi jenis pertanyaannya relatif sama di seluruh channel. Karena kemudahannya, aksesnya lebih mudah dan juga efisien bagi peserta. Berdasarkan waktu pertanyaan itu muncul, di mana pada tanggal 25 Mei, tanggal 24 itu weekend, 25 juga weekend, 26 weekday, tanggal 27 weekday. Di sini bisa kita lihat atau jumlah pertanyaan yang masuk setiap harinya itu sama. Tanggal 24 ada 3 pertanyaan, kemudian tanggal 25 ada 3 pertanyaan, tanggal 26 ada 3 pertanyaan, tanggal 27 juga ada 3 pertanyaan. Sehingga weekend ataupun weekday ini tidak mempengaruhi jumlah pertanyaan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya mungkin ada yang salah dengan informasi awal yang disampaikan. Nah, lebih lanjut di sini masih kita temukan pertanyaan-pertanyaan lain seperti kesulitan mengakses link atau CTA-nya tidak jelas, benefit non hadiah, informasi umum, syarat dan ketentuan, dan teknik pelaksanaan itu masih ada peserta yang bertanya sehingga bisa disimpulkan bahwasanya informasi awal atau caption yang diberikan itu belum bisa menjadi alat klarifikasi sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Berdasarkan temuan kita tadi, ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk dilakukan. Untuk jenis pertanyaan akses link atau CTA tidak jelas, itu ada 1 pertanyaan. Kita bisa menuliskan CTA itu dengan lebih spesifik. Misalnya, daftar di sini atau info selengkapnya bisa klik link di bawah ini. Selanjutnya, pertanyaan tentang benefit non hadiah jumlahnya ada 1. Ini menjadi pertanda bahwasannya informasi benefit belum tersorot secara jelas pada caption, sehingga diperlukan ringkasan benefit yang bersifat non-hadiah di caption supaya lebih mudah dipahami oleh baca, ditulis dengan menggunakan emoji, kemudian atau berupa poin-poin. Tentang informasi hadiah ada 1. Ini menjadi pertanda bahwasannya sudah ada audiens yang tertarik dengan hadiah, tapi dia butuh kepastian apakah program ini terpercaya, reliable atau tidak, sehingga perlu ditampilkan daftar hadiah secara ringkas dan jelas. Informasi program itu ada 1 pertanyaan yang menunjukkan bahwasannya gambaran program ini belum cukup jelas di caption, karena tadi kan captionnya ditulis dalam bentuk paragraf yang tercampur menjadi satu, sehingga sulit untuk dipahami, sulit untuk peserta untuk memahami teks tersebut secara cepat. Perlu direvisi dengan cara memperkuat caption dengan deskripsi program. Programnya dijelaskan, ini programnya apa. Selanjutnya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, ada jadwal program, ada 3 pertanyaan. Di sini jadwalnya belum cukup menonjol. Di sini kan jadwalnya ada di poster, tapi setelah kita lihat di caption itu hanya ditulis sampai Juli, tapi programnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu belum dicantumkan, sehingga perlu dicantumkan tanggalnya secara lengkap, seperti 23 Mei sampai 5 Mei 2025. Selanjutnya mekanisme program ada 3 pertanyaan. Ini menunjukkan bahwasannya alur programnya ini kurang bisa dipahami oleh audiens. Jadi sebagai rekomendasi disarankan untuk menulis caption dengan format step by step. Misalnya yang pertama, kamu harus gabung. Yang kedua, kamu bisa ajak teman kamu untuk gabung. Kemudian yang ketiga, kamu bisa mencapai target yang sudah ditentukan dan yang lainnya. Dibuat dalam bentuk step by step. Selanjutnya ada syarat dan ketentuan. Karena memang di sini, baik di poster maupun di captionnya ini, detail S dan K-nya atau syarat dan ketentuannya belum ada. Sehingga perlu ditambahkan poin-poin pentingnya. Misalnya, ini program ini terbuka untuk umum atau tidak, kemudian target penjualannya berapa supaya bisa dapat hadiah. Mungkin hal-hal yang spesifik itu nanti bisa ditambahkan di dalam link aksesnya supaya peserta itu bisa membaca.
teknis pelaksanaan ada satu pertanyaan. Nah, ini menunjukkan kalau peserta itu bertanya tentang teknis, itu dia sudah masuk ke tahap eksekusi nih. Dia udah tertarik, kemudian udah mulai mendaftarkan diri. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita sediakan FAQ, Frequently Asked Question, di dalam link. Link pendaftaran tadi bisa kita tambahkan FAQ-nya, faknya. Nah, itu tadi dia pemaparan saya tentang tugas sebagai virtual assistant di Rakamin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.